sebuah kisah kelam di balik pembunuhan di Kuta akhirnya terungkap. Kamal, pria yang tega menghabisi nyawa kekasihnya sendiri, Endang Sulastri berusia 41 tahun, ternyata sempat tidur semalaman di samping jasad korban sebelum melarikan diri meninggalkan Bali. Aksi mengerikan itu terjadi di sebuah kontrakan di Jalan Patimura, Legian, Kuta, Badung, pada Senin sore 13 Oktober. Endang yang dikenal warga sebagai penjual makanan di sekitar lokasi ditemukan dalam kondisi mengenaskan. Leher korban tergorok nyaris putus, tubuhnya tergeletak di lantai kamar yang dipenuhi bercak darah. Aroma kematian menyelimuti ruangan kecil itu, meninggalkan tanda tanya besar, apa yang sebenarnya terjadi di antara pasaran ini. Pelarian Kamal berlangsung singkat namun penuh drama. Berdasarkan rilis resmi dari akun Osresmo Polda Sulawesi Utara, pria yang sempat viral di media sosial itu akhirnya berhasil ditangkap oleh tim gabungan Resmob di wilayah Madidir, Kota Bitung, Sulawesi Utara. Penangkapan tersebut merupakan hasil koordinasi lintas daerah antara Polsek Kuta, Polres Denpasar, dan jajaran Resmob Polda Sulut. Disebutkan bahwa informasi awal diperoleh dari Kanit Reskrim Polsek Kuta, Ibtu Mateus Dias Prakoso, yang meminta bantuan untuk melacak pelaku yang diduga kuat melarikan diri ke wilayah Sulawesi Utara. Dari hasil interogasi awal, terungkap sejumlah fakta menyeramkan. Kamal diketahui sempat merusak kamera CCTV di tempat kejadian perkara untuk menghapus jejaknya. Namun yang paling mencengangkan, pelaku ternyata tetap berada di kamar itu semalaman, tidur di samping jasad kekasih yang baru saja dibunuhnya. Keesokan paginya, Kamal dengan tenang memesan tiket pesawat dan terbang dari Bali menuju Manado. Rekaman CCTV di bandara menjadi kunci penting bagi kepolisian untuk melacak jejak pelariannya. Mengetahui hal tersebut, tim Resmo Polda Sulut bergerak cepat dengan membentuk tim gabungan dari Polresta Manado, Minahasa Utara, dan Bitung. Penyisiran dilakukan di terminal, pelabuhan, hingga lorong-lorong sempit di wilayah Madidir. Dari hasil pelacakan, diketahui pelaku bersembunyi di rumah seorang temannya di sekitar lorong Saitun. Tim gabungan pun langsung melakukan penangkapan tanpa perlawanan. Dijelaskan pula bahwa apabila tidak segera diamankan, Kamal diduga berencana melanjutkan pelariannya ke wilayah Obi, Maluku Utara. Kini, pelaku harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Ia dijadwalkan akan diterbangkan ke Bali untuk diserahkan kepada penyidik Polresta Denpasar. Motif di balik pembunuhan sadis ini masih terus didalami oleh pihak kepolisian. Namun, satu hal yang pasti, tindakan Kamal telah meninggalkan luka mendalam, tidak hanya bagi keluarga korban, tetapi juga bagi masyarakat yang dikejutkan oleh kebiadaban di balik hubungan yang semula tampak biasa saja. Atas perbuatannya, Kamal dijerat dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, serta pasal 338 KUHP tentang pembunuhan. Ancaman hukuman maksimal yang menanti adalah pidana mati atau penjara seumur hidup.